Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya, nggak usah bosen-bosen. Bosen ya apa penting. Nah kali ini saya akan membuat konten lagi. Pokoknya sembuh lah konten daripada slow. Kali ini saya baru menyadari ternyata saya selama ini selalu berpikir mungkin yang jauh, yang lupa dengan sekeliling saya, terdekat saya. Nah, hikmahnya dari pandemi ini akhirnya saya menemukan ada sumber ilmu, ada sumber informasi yang bukan dari jauh. Siapa itu? Bapak saya. Saya lupa ternyata kalau beliau ini punya banyak ilmu, punya banyak informasi yang sudah semestinya saya belajar dari beliau. Mungkin selama ini saya kan nggak pernah mau membawa embel-embel nama Bapak, baik itu dalam beraktivitas, dalam berkarya, dalam bekerja. Saya pengennya ya ini saya, dan itu saya lakukan selama ini. Akhirnya saya juga lupa ternyata ketika saya bikin konten, oh iya, ternyata ngapain saya jauh-jauh yang ngayawara bapak saya. Nah, sekarang saatnya saya akan menunjukkan kebanggaan saya terhadap bapak saya, menunjukkan banyak hal dari bapak saya. Entah itu juga the power of kepepet. Jadi ya apa sajalah kita lakukan. Bapak saya itu seorang arkeolog, dia seorang profesor, tapi beliau memahami juga tentang, karena arkeolog ya, percandian. Jadi mungkin saya akan bicara tentang sejarah candi, mitologinya, mungkin legendanya, atau dongeng apapun. Beliau juga seorang yang memahami wayang. Jadi mungkin saya bicara tentang itu, mungkin akan bertanya tentang tembang atau lagu-lagu Jawa dengan filosofinya. Mungkin akan berbicara tentang keris karena beliau ahli metalurgi juga. Mungkin saya akan bicara banyak hal, pokoknya termasuk banyak yang tidak tahu kalau bapak itu dulu seorang pelawak juga, seorang komedian, dalang juga. Tapi kalau yang berkaitan dengan komedi waktu itu, kalau nggak salah saya masih ingat, sejak bapak menjadi doktor sepertinya malu kalau menjadi pelawak. Nah waktu itu saya sempat ngeledek karena menjadi dokter pada waktu itu gajinya kalah dengan saya waktu itu, karena sok-sokan sombong kan saya meledek bapak. Terjemahannya, karena saya kalau sama bapak kan boso kromo, bahasa Jawa itu. Gimana Pak, hasilnya kalah tuh sama pelaku panggung. Daripada sebagai dokter, sudah bapak ngelawak lagi aja, bapak cuman ketawa. Nah banyak hal nanti saya akan menguak apa yang beliau miliki, karena beliau sudah sepuh. Ini juga sekaligus sebagai silaturahmi, karena sejak sebelum pandemi saya belum pernah menengok bapak, karena khawatir juga beliau sudah sepuh, sudah tua, takutnya ada hal-hal yang
tidak diinginkan dengan COVID ini. COVID kan COVID ya. Nah sekarang saatnya saya akan bersilaturahmi dengan beliau. Banyak lah. Cuman saya nggak tahu ini mau dikasih judul apa ini kontennya, karena saya takut terus terang kalau nanti bikin judul ternyata ada kesamaan, meskipun bukan karena kesengajaan. Dipikir saya nyontoh, dipikir saya sengaja membuat sesuatu sensitif banget, takut dilur. Jadi nantilah ya, nanti judulnya apa pokoknya nggak ada niatan apa-apa. Yang penting entah kui ngadul-adul, artinya ngalor ngidul ngaruh ke sedulur atau apa pokoknya. Nah teman-teman kasih info dong apa yang pengen diketahui dari Bapak, terutama teman-teman saya, teman-teman baik saya, lalu teman-teman kuliah saya, teman-teman SMA, SMP, teman sekolah pokoknya, karena mereka rata-rata kenal dengan Bapak. Lalu mungkin mahasiswanya Bapak, partnernya Bapak, itu aja sih. Atau yang lainnya siapapun juga boleh, bebas. Mau request apa saya menanyakan ke Bapak gitu loh. Nanti akan kita lihat, saya akan ceritakan juga. Setelah itu juga akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman dengan teman-teman lama yang membuat saya akhirnya bisa seperti ini. Siapa yang mengajak awal saya di dunia panggung, perjalanan saya berkesenian dari kecil, siapa yang berpelesetan dengan saya. Nah nanti next lah saya akan cerita. Pokoknya apapun tak ngomyang sakarepku, bermanfaat atau tidak terserah. Yang penting saya mengekspresikan diri. Hikmah dari pandemi adalah saya mencoba berani, learning to the practice. Gitu lur. Nanti ya. Hai, halo lur. Ya, yang tadi saya bilang, saya akhirnya hari ini bisa sowan Bapak, silaturahmi ke Bapak setelah sejak sebelum COVID. Kebetulan sebelum COVID itu Bapak jatuh setelah ngisi acara ya Pak, seminar. Acara karena Ceramah. Ya. Jadi waktu habis ceramah pulang sampai rumah belum sempat duduk, belum sampai kursinya ding, Bapak sudah duduk, akhirnya jatuh dan sebelah kanan sini nih patah. Karena ini patah, waktu itu sih saya di rumah sakit saya tetap, karena biasa gojekan, saya gojeki Bapak. Wah Bapak macak Sri Mulat tiba sak durunge lungguh kursi. Ning kalau iki Sri Mulat sing parah, efeknya parah. Nah setelah itu Bapak dioperasi, saya sempat ke rumah sakit juga. Tapi sebelum COVID itu kan Bapak sudah pulang. Nah begitu pulang dari rumah jarak 1-2 hari ya Pak. Itu sudah COVID itu. Nah sampai sekarang baru ini saya mengunjungi Bapak, karena kemarin takut kan, karena usia Bapak sudah sepuh, takutnya kalau ya pokoknya harus berhati-hati. Bahkan lebaran saya sungkemnya online gitu. Ya ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak itu lur. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini langsung saja, mungkin saya nggak terlalu banyak cerita tentang Bapak. Nanti ada sesi tersendiri yang saya akan cerita tentang siapa Bapak, karena selama ini saya nggak pernah bawa embel-embel nama Bapak untuk aktivitas saya, karena saya pengennya itu ya saya gitu. Tapi ada sedikit yang tadi saya ceritakan, kalau selama ini saya berplesetan itu benar-benar karena saya sendiri. Saya tidak tahu, yang tadi saya ceritakan ada mahasiswa S2 di salah satu kampus besar di Indonesia, penelitiannya tentang plesetan, dan dari beliau itu bercerita kalau ada buku sejarah tentang plesetan. Dia nanya sejarah ke saya kan nggak tahu. Dan ternyata yang menulis buku itu adalah Prof. Timbul Haryono, yang dalam tanda petik yang membuat saya ada di dunia ini, yang membuat saya lahir. Bapak ini yang nguruni.
Nah, sekarang saatnya ya berarti saya akan nanyakan ke Bapak, tapi ini bahasa Indonesia karena kalau biasanya kan saya kromo, kalau sama Bapak bahasa Jawa kromo gitu kan. Nah, nopo tak campur-campur gue. Nopo les Pak, apa betul bahwa plesetan itu sudah ada sejak sekian tahun yang lalu atau sekian abad atau sekian waktu yang lalu? Mungkin Bapak mau saya cerita. Iya, jadi kalau bicara plesetan itu tentu di ranah hiburan. Ya. Nah, di dalam zaman Kerajaan Medang abad ke-9, 9. Masehi, tahun 800 sekian itu sudah ada yang namanya abdi dalam keraton, abdi dalam keraton yang salah satunya itu kok bernama, bukan nama, jabatannya itu Abanyol Salahan. Abanyol Salahan. Kata Abanyol itu sekarang masih ada Banyol. Banyol itu ndakel. Wah itu. Terus? Nah kata Salahan itu saya pikir itu dari akar kata salah gitu ya. Salah. Jadi membuat membuat orang tertawa, tetapi caranya dengan kata-kata atau kalimat yang sudah benar itu dibuat salah. Akhirnya gitu. Meleset itu gejala itu sudah ada, dan sebenarnya yang namanya petugas Mabanyol itu seorang abdi dalam yang khusus untuk menangani masalah ndagel. Jadi ndagel itu bukan sepele, itu petugas abdi dalam keraton khusus ya, dan mempunyai tugas khusus untuk menghibur raja. Ya, mungkin sampai Mataram Islam itu ada abdi dalam yang tugasnya juga menghibur raja dengan plesetan-plesetan, dengan lawaan-lawaan di depan raja pada waktu santai itu sudah ada memang. Itu sama kayak abdi dalam oceh-ocehan. Nah, abdi dalam oceh-ocehan, ngoceh, Ya. oceh dewe. Nah, pertanyaannya Pak, apakah itu hanya untuk menghibur raja atau kalau saya mendengar kabar kan bahwa itu juga boleh mengkritik rajanya, atau istilahnya hanya dia yang bisa mengkritik atau istilahnya gojeki atau apapun lah tentang raja itu? Iya, mestinya plesetan itu ya gojek toh, intinya gojek. Nah, temanya gojek, tema gojekan itu mungkin ada yang kritikan halus karena kalau zaman dulu nggak mungkin mengkritik raja secara depan ini. Kalau sekarang kan halus boleh itu. Malah kakak kasar pun kadang. Jadi ngeritik, tapi yang dikritik itu tidak merasa dikritik, malah senang gitu. Dan Itu. ada enggak itu semacam kayak apa ya, seperti propaganda atau justru itu politik kekuasaan dari raja untuk seolah-olah si abdi dalam itu tadi boleh mengkritik raja seolah-olah dia mewakili rakyatnya, artinya mewakili masyarakat lain, terus dia punya, karena kan kalau yang melakukan bukan abdi dalam si Mabanyol ya. Mabanyol itu mungkin resikonya lebih besar kan? Ya kalau dalam zaman kuno dulu memang tidak ada bukti yang lengkap ya, karena itu hanya sebutan jabatan saja itu. Tetapi yang namanya kritikan terhadap raja zaman dulu, karena raja itu penjelmaan, dianggap penjelmaan dewa, mestinya tidak bisa terjadi kalau itu kritikan secara
langsung gitu. Tapi kalau ditunjukkan lewat lewat lawaan, karena lawaan itu mesti ada yang diwakilkan sebagai peraganya itu. Ya, jadi ada subjek, ada objek yang akhirnya terjadi dialog yang intinya satunya ya pasti ada yang di dalam tanda petik dijatuhkan atau menjadi Jadi penonton itu khusus melihat bahwa yang terjadi itu pada diri dua itu tadi, pelaku Abanyol itu. Padahal itu sebenarnya dicerminkan ke masyarakat. Gitu. Jadi artinya ya mungkin analisanya bisa jadi juga itu hiburan untuk raja, tapi juga hiburan untuk rakyat, untuk menetralisir secara hubungan ini ya Pak ya, antara raja dengan rakyat. Iya, sampai sekarang pun yang namanya dagelan itu kan yang dibicarakan kehidupan mereka, tapi sebenarnya itu kehidupan masyarakat secara luas, mungkin ngeritik pejabat, ngeritik siapapun itu, tapi kan nggak terasa, nggak terasa, karena itu dibingkai di dalam komedi hiburan itu. Nah, kalau yang pada waktu itu abad 9 atau abad 9? Abad 9 itu 9 itu berarti tidak tiba-tiba abad 9 baru ada. Berarti ada prosesnya. Persis sebelumnya sudah ada proses gitu. Nah, itu batasan wilayahnya itu kerajaan di daerah mana saja nih Pak? Ya pada waktu pemerintahan raja itu sendiri. Satu kerajaan, kalau saya dengar kerajaan-kerajaan kecil itu kan banyak. Nah iya, tapi dalam pejabat itu kan yang namanya juru banyol itu tidak hanya dimiliki oleh wilayah kerajaan, tapi di wilayah kerajaan kecil punya lagi kan. Punya lagi. Jadi sebenarnya pelakunya akhirnya banyak ya. Banyak. Kalau hanya seorang dimiliki oleh pusat, oleh keraton sendiri, nah nanti kan juga kiyu toh. kiyu itu capek. Nah, kiyu kemeng capek. Bukan kiyu main kartu, itu bukan. Nah, terus ada nggak semacam bukti sejarah bahwa abad itu ada, itu ditunjukkan dengan apa Pak? Ditunjukkan di dalam prasasti. Ada prasasti? Ada. Itu yang saya tulis bukunya itu. Oh, lur, bukunya lur, bukunya semene segini banyaknya. Tapi ini sebagian kecil karena saya masih ingat dulu waktu gempa di rumah yang di sana itu. Saomahku buku tok brek. Nah, mungkin buku Bapak banyak yang hilang. Makanya komposisinya kan pas. Bapak yang banyak buku, saya yang mempraktekkan. Ikuti Pak. Ini. Iya. Nah, ini bukunya adalah Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dalam Perspektif Arkeologi Seni. Karena Bapak arkeologi, aku antropologi, tadi salah. Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dalam Perspektif Arkeologi Seni. Ini berarti secara menyeluruh buku tentang seni pertunjukan dan seni rupa. Jadi plesetan sebagian besar atau hanya hanya istilah-istilah saja. Yang lain itu kan untuk kumpulan-kumpulan karangan, ada tentang seni musiknya, ada tentang seni macam-macam. Nah, salah satu yang saya katakan juru banyol itu ada di dalam suatu prasasti. Prasasti itu kan semacam, kalau sekarang ya berupa surat keputusan gitu. Artinya pada saat itu kan media dokumentasinya kan terbatas, tapi ada plesetan atau Abanyol Salan itu bisa masuk ke dalam dokumen yang terbatas. Itu berarti kan pada saat itu dianggap sesuatu yang penting ya Pak ya? Yang penting dan resmi. Direstui oleh raja. Kalau bukti yang langsung itu enggak ada ya?
ya Pak. Maksudnya Nggak ada. di prasastinya itu apakah sempat ada terfoto, terdokumentasi Oh, enggak. buku batu atau apa? Enggak ada. Ya tulisan, Oh, tulisan. tulisan kuno di tembaga, di batu. Nah, iki Lur. Prof. Dr. Timbul Haryono MSc atau Prof. Dr. KRA Haryono Hadiningrat MSc. Kalau dulu KRA, Oh, tapi KRA ya. sekarang sudah KP, KP. KP itu apa, Pak? Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran. Ih, bapakku Kanjeng Pangeran, Lur. Anaknya Pangeran lukisan. Nah, saya mau ngetes Bapak. Di halaman berapa Pak buku tentang tulisan tentang plesetan itu? Tentang Apa yang salah? tentang bicara tentang Seni. seni tari. Oh, dibicara tentang seni tari halaman? Halamannya oke. Oh, ternyata banyak. Coba ya Pak ya? Hah? Oh, Ini komplit. Jadi sebenarnya dari buku ini saja saya akan bisa ngobrol sama Bapak bisa beberapa nah episode. ini saya juga nulis tentang keris. Keris, ada. nanti yang mau ngomong tentang keris. Keris. Kemudian ya, harus ini seni musik gamelan ini. Ini seni lawak. Lawak ini sudah bicara Nah, contoh saja ini. Jadi salahan dengan kata abanyol itu. di situ tulisnya abanol, bacanya abanyol Pak. Abanyol karena mestinya N-nya itu N yang NJ NJ itu Jawa ada, ya? iya Banyol Bu gitu. Nah itu Nanti saya tunjukkan halaman-halamannya, lalu seperti apa yang jauh Pak. Ini kalau nggak salah ini nih, pertunjukan apa sudah ada sejak abad 9 Lur, abad 9. Nanti saya close up, lalu ada halaman lagi karena saya sempat membaca. Nah, ini, masih ditemukan dalam prasasti abad 11. Jadi artinya proses perjalanannya itu sampai berabad-abad. Nah, ini sini Pak Soekarto Kaatmojo 1979. dulu. Arkeolog ya. Bermain pirus dalam kurung lawak dan men-men dalam kurung topeng, ia berusaha orang tertawa cabul. Istri tersebut pandai sekali membawakan peranan atau tontonan asmara para lelaki. Suami melihatnya dengan terengah-engah bagaikan seekor kambing yang dikawinkan ke dalam kurung ketakutan datang dan mulut meringis. Ini mungkin untuk era sekarang agak susah mencerna, dan ini sebenarnya terjemahan dari apa nih? Kitab Sumana Santaka. Ya, jadi kalau di kutipan ini sebenarnya lawak itu zaman dulu dan termasuk topeng itu kadang-kadang ketawa omongannya itu bernuansa cabul. Kalau dulu cabul. Oh, berarti sampai sekarang masih banyak ternyata. Iya, si Pirus Amrus men-men dan Yamet Pacah Ajamah. Nah, itu Rojo Saru kalau pengertian orang. Sambil-sambil yang melihat itu tertawa, ya. Yang istri itu juga seperti kesetrum asmara, yang suami melihatnya itu seperti Terangsang. kambing yang terengah-engah itu, saking raiso ngampet. Nah ini lengkap Lor, nanti saya sebenarnya nggak mungkin juga dibacakan karena ada banyak istilah, lalu juga ada beberapa halaman karena ini lompat-lompat, tapi Di kumpulan karangan. kumpulan karangan. Nah ini yang nulis Bapak. Ini buku ini terbitan dari mana Pak? Ini yang menerbitkan itu Isi Surakarta Isi tahun Surakarta. 2008. Diperjualbelikan bebas juga? Enggak. Oh enggak, khusus. Jadi silakan teman-teman. Nanti mudah-mudahan kalau boleh diizinkan, kalau yang memang berminat nanti bisa ngopi. Bisa ngopi. Nah, saya tak ngopi juga dulu, tapi ngopinya beda. Enggak, aku Bapak ngeteh. nunjuk. Pundi? Iki ngeteh. Pak ngeteh, aku ngopi.
Nah ini lur, bapak pakai tangan kiri bukan karena nggak sorban, tetapi ini tangan kanan masih belum sempurna. Bergerak dulu waktu yang di Padang ya pak. Di Padang itu bapak pernah terkena serangan. Oke, itu sejarah plesetan untuk sementara karena yakin ini panjang. Kalau teman-teman ada pengen tahu lebih jauh lagi, silahkan boleh komen di YouTube saya, di komen pengennya apa, karena ini saya bersyukur akhirnya saya mulai ngomong meskipun nyantai ringan tapi ada isinya, ada berat-beratnya. Sebenarnya saya sendiri itu sejak SMA, ngono ya SMA, itu sudah sering menjadi pelawak saya. Nah, ya toh. Sudah sampai ditangkap kemana-mana, sampai jadi dosen saja saya masih Melawak. melawak. Bapak itu dulu ada apa ikatan Ahli arkeologi. arkeologi untuk ilmu arkeologinya, untuk yang komunitas pelawak itu. Lalu sudah lama ya. Bapak itu dulu pelawak, tapi bahkan sempat waktu itu kalau nggak salah di majalah Matra itu beberapa halaman mengulas tentang komedinya Bapak. Dan sejak Bapak menyandang gelar doktor, Bapak berhenti. Itu kenapa? Malu Pak? Enggak malu, karena yang nanggap sudah enggak ada. Isen sing nanggap, sing ditangkap dokter. Nah, waktu itu saya ingatkan, saya pernah mencandai Bapak karena waktu itu biasa hidup saya kan naik turun. Nah, pas Bapak jadi dokter, berhenti melawak, pas alhamdulillah pas rezeki saya pas bagus-bagusnya dari dunia panggung. Nah, zaman segitu gaji dokter kan juga nggak gede-gede banget gitu kan. Artinya saya sempat ngejek Bapak, pripun Pak, luwih penak to karena dadi wong panggung, duit luwih cetha, luwih gede. Artinya apa? Gimana Pak, lebih enak jadi pelaku panggung kan daripada jadi dokter, duit luwih gede. Cuman nah ini konsistensi. Itu yang mau saya ceritakan sebenarnya Bapak. Dulu pelawak. saya jadi pelawak panggung juga, mubeng, pakai topeng juga itu pernah. Bapak tobongan pernah? Pernah. Kuwi aku ora ngerti nek kuwi lho, aku nggak tahu. Kadelek ya banget. Jadi Bapak ini multi, artinya multi apa ya, multi ilmu. Makanya kemarin saya begitu tersadar ngapain sih saya cari informasi dari mana-mana, ternyata ya sudah, saya sudah bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Saya akhirnya bisa membangkitkan lagi masa kanak-kanak saya dengan Bapak. Ceritanya panjang, ceritanya banyak, dongengnya bahkan semua nggak Pak, mau Bahkan kan kita pernah satu panggung loh. oh, nah ini cerita lucu, cerita Iya. tsunami Banyuwangi pertama itu Pak. Apa itu? Alam amal cari Wayang orang, ya. antro. Jadi dulu itu saya dengan Bapak itu tidak kayak semacam gini, tidak pernah mau sepanggung yang pertama. Yang kedua, saya dan Bapak itu tidak suka ketika yang nonton keluarga. Jadi apalagi saya manggung itu kalau yang ada keluarga nonton saya marah. Makanya Bapak sama Ibu almarhum itu dulu kalau nonton itu sembunyi-sembunyi, baru setelah selesai baru nemuin. Nah saya nggak apa-apa, karena terus terang begitu ditonton keluarga, ditonton Bapak itu nggak tahu, saya langsung drop aja, hasilnya jelek. Bapak juga ya? Iya. Jadi ternyata sama, makanya tidak pernah. Dan pertama kali kita dipertemukan itu ada di wayang humor, wayang ger saya dulu dengan salah satu harian di Jogja. Dan itu pun kita mau karena bukan justru karena nggak ada duitnya, karena itu amal untuk tsunami Banyuwangi Pak. Iya. Tahun berapa Mas? Tahun. Lupa, pokoknya Lupa, kejadian ya. tsunami Banyuwangi. Dan setelah itu sempat pernah lagi Pak? Enggak ya? Atau sekali lagi? Ada Yang Lesmono, iya, Broken Heart. Lesmono. Lesmono kembar, jadi Bapak jadi Lesmono, saya juga jadi Lesmono. Tapi lupa itu acara apa, tapi yang jelas Di itu kampus, bukan kalau itu. di kampus, dan yang jelas itu bukan acara apa namanya, ngejob, tapi charity. Kita waktu itu mau kalau itu charity. Bahkan pernah kampus itu nembung untuk acara, kita berdua dipertemukan,
mau dibayar berapa, minta berapa aja mau dikasih, saya enggak. Saya enggak. Kita sepakat yang tidak ada kesepakatan, artinya tidak ada ngomongan, tidak ada apa. Nah, apa namanya? Ya berjalan seperti itu, dan sampai sekarang kita enggak dipertemukan lagi di dalam panggung. Nah, makanya sekarang di kesempatan ya di YouTube saya ini saya baru bisa. Dan waktu kehidupan saya melawak itu ketika SMA ya lawak tunggal. Oh tunggal Pak? Tunggal. Jadi seperti saya kemarin Iya, stand up seperti, ya? iya kalau di sekolahan, kemudian terus ketoprak di kampung-kampung, terus ada dakwahnya mesti dagelan itu. Kemudian terus zaman wayang orang itu Lesmono itu Nah. pernah berkeliling dari kampus ke kampus itu. Waktu itu laris-larisnya Lesmono, Wuyung. iya. Bapak itu dulu dikenal memang spesialisasinya jadi Lesmono Wuyung. Lesmono yang kalau teman-teman pernah melihat Ria Jenaka, ada sosok yang memerankan Lesmono, tapi orang lain itu ya. Nah Bapak itu hampir seperti itu, cuman benar-benar tunggal, paling pun kalau ada emban gitu Pak. Iya. Ada emban gitu. Terus kalau enggak Petro. Ya, Nah, kalau wayang Petro. orang kacamata Petro. Karena itu. Bapak juga dalang, pernah mendalang pakai full bahasa Inggris. Saya masih pernah ingat mendengarkan rekamannya Bapak waktu di Ohio ya Pak ya. Ya, ya. Banyak. Suka dukanya memang banyak jadi pelawak itu. Saya pernah melawak di Temanggung, khusus diundang oleh orang punya hajatan itu. Dari awal sampai akhir itu, wah, tamu itu sama sekali nggak ketawa. Karena mungkin Beda ini ya. Iya, karena masyarakatnya itu ya tamu datang saudagar tembakau. Ya, Bapak lawakannya kampus. Ya, kampus, orang Bayu. Ya itu yang akhirnya menjadi pelajaran berharga itu yang tahu momen, tahu situasi, luas wawasan, banyak hal sebenarnya. Sama dengan plesetan itu sebenarnya orang menganggap sepele karena menganggap mudah. Nah buat saya pesannya adalah plesetan itu memang sepele, tapi jangan disepelekan. Jadi kalau buat saya akhirnya merumuskan bahwa plesetan adalah membelokkan logika ke dalam logika baru secara logis. Artinya kalau momentumnya nggak pas ya belum tentu sampai, meskipun itu plesetannya dekat. Dan yang jangan salah bahwa plesetan itu perkembangannya tidak hanya plesetan kata, tapi ada plesetan barang, ada plesetan multimedia, iklan, film, ada macam-macam sebenarnya. Dan saya mencoba pernah merumuskan terutama yang kata itu bagaimana cara berplesetan secara mudah gitu. Tapi nantilah kalau memang teman-teman tertarik berminat untuk tahu itu, nanti kita akan bikin sesi untuk bagaimana berplesetan. Nah, sama juga mungkin mumpung ada Bapak, saya bercerita bahwa ketika awal di stand up comedy kan saya nggak sengaja di stand up comedy itu sebenarnya, tapi kan saya tetap mempertahankan plesetan. Waktu itu banyak yang menolak bahwa apa stand up comedy kok plesetan. Tapi kan saya berpedoman bahwa ketika salah satu seni yang dari luar datang ke Indonesia ya mau tidak mau harus berkolaborasi dengan lokalitas. Nah saya kekuatan saya karena saya wong desa, saya pelaku plesetan ya saya selalu menyisipkan itu. Begitu Lur, atau mungkin berarti Pak cukup nggak? Ya, Ada yang mau disampaikan lagi Bapak? ada, yaitu ketika melawak itu kita jangan berusaha ndagel, tetapi bagaimana membentuk suasana yang lucu, penampilan, mimik, ya, terus omongan itu nggak lucu sebenarnya bagi kita pelakunya, tapi didengar oleh orang lain kan lucu, itu jarang sekali. Kemudian yang kedua, orang melihat dagelan itu dari rumah sebenarnya sudah mau ketawa. Ya. Itu sudah mudah karena di rumah itu mau melihat anak dagel udah. Ya. Udah cukup? Cukup. Oke Lur, untuk edisi kali ini cukup segitu dulu, tapi nanti kalau ada request tambahan silahkan komen seperti apa
tentang plesetan, tentang komedi, tentang apapun. Karena kebetulan Bapak juga selain praktisi, Bapak juga akademisi, juga punya teori-teorinya, punya catatan sejarahnya. Jadi saya bersyukur tanpa sengaja sebenarnya saya ada efek ke saya dari aliran darah Bapak. Dan ada banyak yang lain sebenarnya, yang sebenarnya saya juga masih banyak yang tidak tahu, dan Bapak juga tidak pernah, kita tidak ada pernah semacam Bapak itu menularkan ke saya, nggak pernah. Apapun itu mau ilmu, mau apapun. Jadi tapi nggak tahu ternyata semesta sudah menggiring sendiri, mengarahkan sendiri. Akhirnya Bapak yang nulis, Bapak pelaku, saya tiba-tiba juga menjadi pelaku, tapi saya belum nulis, tapi berusaha. Kemarin sempat sih bikin buku plesetan, tapi ya masih belum maksimal. Lalu next mau tahu apa, silahkan nanti boleh komen. Bapak itu paham tentang arkeologi karena Bapak adalah dari arkeologi, ahli metalurgi juga ya Pak, metalurgi yang berkaitan dengan metal, perkerisan, perwayangan, tembang, sejarah-sejarah, mitologi, semuanya ada, termasuk ada yang rahasia loh yang saya sampai sekarang nanti saya ceritakan kalau pas nggak ada Bapak. Setelah saya cerita besok kapan-kapan saya akan nanya ke Bapak ternyata juga klinik gitu loh. Nanti pengalaman seperti apa tak ceritakan. Sementara gitu dulu, mohon maaf saya belum tahu ini nanti saya kasih judul apa, tapi mungkin nanti di opening akan ada. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan ngalor ngidul ngaroke sedulur, dalam arti ini beliau adalah leluhur saya. Mudah-mudahan minimal ada manfaat untuk saya. Yang paling pasti juga akhirnya saya bisa sowan Bapak, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Ini cara saya mendekatkan diri dengan Bapak. Selama ini saya tidak pernah membanggakan Bapak, ini saatnya saya membanggakan Bapak lah yang membuat saya seperti sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.